Kita buka. Semoga nanti dalam proses kita mulai, teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung. Baik, Pak Anam Mauli dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khairin alhamdulillah. Yuk kameranya dibuka biar Pak Anam bisa lihat nanti akan lebih nyaman insya Allah. Yuk Darel, Sakit. Sakit masih proses, semoga sinyalnya kuat bisa segera nyambung. Baik, untuk mengawali pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, semoga kita betul-betul dalam kondisi yang menyenangkan. Kita awali dengan bersyukur, kita mensyukuri apapun pemberian Allah, terlebih kita diberi nikmat yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, kita masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, bisa beraktivitas. Semua tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan kondisi apapun. Semoga dengan kita bersyukur Allah menerima syukur kita sehingga kita diberikan apa yang dijanjikan Allah, yaitu tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan doa sebelum belajar. Pagi hari ini dipimpin oleh siapa ya? Yang belum pernah mimpin doa ada? Aku dah. Yang belum siapa yang belum yang hadir? Siapa yang belum? Ada. Gak ada, semuanya sudah. Baik, kalau semuanya sudah berarti semua boleh memimpin kembali. Siapa yang berkenan memimpin doa? Tunjuk jari. Vivi, tunjuk jari. Silakan Vivi. Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa Vivi, ya silakan Vivi untuk memimpin doa. Hanya singkat saja. Semoga waktunya lebih bermanfaat. Doa sebelum belajar. Terima kasih Vivi sudah memimpin doa pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami. Semoga diberi kemudahan untuk mengamalkan setiap kebaikan yang kita dapatkan. Semoga kita juga diberi kekuatan untuk menghindari ilmu yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Yang intinya semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir hari ini. Bisa sambil kita mulai. Semoga teman-teman yang belum muncul atau yang belum hadir bisa segera hadir dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Masih ingat jadwal kita hari ini apa? Pavi belajar di bab 7 tentang memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-Fil. Pagi hari ini kita akan belajar mengetahui ya isi kandungan surat Al-Fil itu apa. Nah, kita mulai dengan membaca surat Al-Fil dulu, kemudian nanti kita lihat sejenak untuk mufradatnya atau terjemah per kata, juga nanti terjemah per ayat, baru kita kupas sedikit karena waktunya juga hanya sedikit. Semoga waktu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, ya silakan yang belum buka kameranya dibuka aja dulu. Raffi, Iza, Akif, semoga sinyalnya tetap bisa mendukung. Semoga kita bisa belajar lebih maksimal lagi. Baik, kita buka atau hafalan nih surat Al-Filnya. Di-share ayatnya atau cukup hafalan? Mana? Pingin membuka, melihat tulisan atau pingin hafalan saja surat Al-Fil? Gimana? Serah Pak. Terserah. Baik, yuk kita baca bersama surat Al-Fil. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu.
kita baca dengan baik dan kita baca dengan muriki biar semuanya nadanya sama. Kita awal dengan ta'awud dan basmalah. Wahid isnain salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Baik, kita buka terjemah dari perkata dan juga per ayatnya. Kemudian kita kaji sedikit isi kandungannya seperti apa. Baik, dari mufradatnya dulu. Perhatikan, bisa nyimak di buku, bisa nyimak di layar. Dari arti perkata Pak Anam membacakan. Alam, tidakkah taro engkau perhatikan kaifa bagaimana fa'ala dia berbuat Rabbuka, Rabbmu atau Tuhanmu bi ashabi terhadap pasukan al-fil gajah. Alam, bukankah ya ja'al dia menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlilin atau fi tadlil dalam kesia-siaan. Berikutnya, wa arsala dan dia mengutus atau dan dia mengirimkan alaihim atas mereka atau kepada mereka toiron burung ababil yang berbondong-bondong. Nah, sampai di sini perhatikan dulu, toiron ababil burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi sebenarnya ababil itu artinya berbondong-bondong, maksudnya ya burungnya itu berbondong-bondong sangat banyak, maka disebut burung yang berbondong-bondong atau burung ababil. Nah, karena kita di Indonesia mendengar kalimat ini menjadi nama, ya enggak apa-apa. Burung apa yang menghancurkan pasukannya Abraha? Yaitu burung ababil. Ya, boleh. Maka ababil sebenarnya berbondong-bondong menjadi sebuah nama burung, ya boleh. Baik. Tarmihim, burung itu yang melempari mereka bihijarotin, bi itu dengan hijarotin atau hijaroh atau hajar itu batu, bihijarotin dengan batu, min dari sijil tanah yang dibakar atau tanah yang terbakar. Nah, nanti ada yang menerjemahkan dari neraka juga boleh. Jadi dengan batu atau kerikil dari neraka boleh juga. Faja'alahum, dia menjadikan mereka ka'asfin seperti daun makul yang dimakan. Lebih lengkapnya seperti daun yang dimakan ulat. Nah, nanti orang-orang kafir rombongannya Abrohah yang dikenai batu dari neraka itu, mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Jadi daun yang dimakan ulat itu ya ada yang berlubang, ada yang kalau bahasa Jawa ngelinting atau kayak menggulung kecil gitu. Baik, secara utuh dari per ayat kita baca dari ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ayat pertama, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini arti utuh. Kalau kita bandingkan dari arti perkata, terkadang ada susunan yang sedikit berbeda. Maka bedanya kalau perkata itu ya tiap kata dia terjemahkan, kemudian yang per ayat itu nanti
urutannya menjadi disusun supaya mudah dipahami. Jadi dipahami secara satu kalimat utuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan yang bergajah? Kalau dilihat alam taro, tidakkah engkau perhatikan fa'ala, bagaimana Tuhan bertindak bi ashabi terhadap pasukan al-fil, gajah. Nah, ini masih sama urutannya. Nanti ada yang susunannya itu sedikit berbeda dengan ketika diputus-putus. Baik, insya Allah untuk menerjemah tidak ada masalah. Nanti bisa dibuka sendiri kembali setelah belajar ini. Kita akan mengetahui sedikit penjelasan dari surat Al-Fil ini atau yang terkandung di dalam surat Al-Fil. Sebelum kita masuk ke isi kandungannya, kita lihat dulu surat Al-Fil. Di dalam mushaf Al-Quran itu adalah urutan yang ke-105, terdiri dari 5 ayat. Dan karena surat Al-Fil ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka surat ini digolongkan surat Makkiyah. Al-Fil artinya gajah sebagai nama surat. Ini diambil dari ayat pertama, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang pernah dengar nama lainnya surat Al-Fil apa? Yang pernah dengar? Mungkin ada yang ketika jawab itu ada yang malah ketahui kok namanya itu. Padahal ya namanya, kan nama-nama surat itu ada yang punya nama ya hanya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau Al-Fil, nama lainnya surat Al-Fil apa? Misalkan kalau surat Al-Lahab kan ada nama lainnya Al-Masad, kemudian Al-Fatihah itu ada sebutan lain Ummul Kitab. Kalau Al-Fil apa nama lainnya? Gajah. Bukan, itu kan artinya nama lain dari surat Al-Fil. Baik, insya Allah anak-anak kan sudah sebenarnya mungkin sudah pernah dengar tapi jarang dipakai. Akhirnya Al-Fil itu nama lainnya adalah surat Alam Taro. Kok kayak bacanya surat awal bacanya dijadikan nama surat Alam Taro. Boleh nanti ketika di surat apa, surat Alam Taro. Dulu kok surat Alam Taro gimana? Ya memang nanti anak-anak nanti bisa kalau baca di sebuah hadis nama-nama surat itu disebutkan Nabi dengan nama-nama yang mungkin kita jarang mendengar. Ternyata surat Alam Taro, surat Al-Fil. Baik, kita lanjut ke yang lain. Surat Al-Fil atau surat Alam Taro. Nah, di sana di dalam surat Al-Fil itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang kisah sebuah kejadian yang pernah terjadi di masa itu kapan ya? Ya ini yang jelas sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan wahyu surat Al-Fil ini yang berisi tentang kisah Abraha atau Raja Abraha. Nah, sebenarnya kan kalau bahasa kita Abraha, kalau di Arab karena tidak ada ro ya, Abroha. Nah, silahkan nanti yang nyaman. Raja Abroha dikisahkan di saat itu melihat orang-orang yang beribadah haji di Mekah atau di Arab sana. Ketika ke Mekah, kemudian yang dikunjungi orang-orang yang beribadah haji adalah Ka'bah. Nah, Abroha ini mungkin kalau bahasa kita apa? Bahasa Inggrisnya melihat orang berkumpul banyak itu gumun gitu ya. Jadi Abroha itu gumun. Gumunan. Ya, gumunan bahasa Inggris ya itu ya. Abroha itu gumun, heran, tapi herannya atau gumunnya Abraha ini dicampur dengan sifat yang tidak baik, yaitu iri. Melihat heran, kemudian iri. Irinya kemana? Irinya di mana? Ternyata Abraha ini iri melihat orang-orang mengunjungi Ka'bah itu karena sangat banyak. Dia pingin
yang dikunjungi itu tempat saya gitu loh, kok mosok kok ya Ka'bah. Akhirnya Abroha berpikiran, melihat Ka'bah itu biasa saja, bangunannya sederhana. Kok orang-orang itu pada berkumpul di sana itu ada apa sih? Coba tak buatkan tempat yang lebih bagus, yang lebih mewah. Semoga saja orang-orang itu mau pindah ke tempat bangunan saya. Maka Abroha akhirnya membuat gereja yang diharapkan mewah, yang bisa menggoda orang-orang yang haji itu tertarik dengan gereja buatannya Abroha. Abroha membuat gereja di San'a, di Arab Saudi sana ya. Nah, nanti harapannya Abroha biar gerejanya itu betul-betul dikunjungi banyak orang, maka kalau bahasa kita, Abroha tidak iman mengeluarkan biaya banyak, biaya berapapun siap. Maka gereja itu banyak bahan-bahannya, yang ada yang dari emas, kemudian dari perak, apapun bahannya yang sepertinya mahal, tapi Abroha tidak iman, alias berapapun biayanya selama masih bisa dibuat, maka dibuatlah gereja itu. Nah, betul, gereja sudah selesai dibuat di kota San'a. Kemudian ketika dilihat betul-betul mewah karena bahan-bahannya dari sesuatu yang mewah, yang mahal. Tapi pertanyaannya, orang-orang yang beribadah haji ke Ka'bah itu akhirnya mau nggak berpindah ke gereja buatannya Abroha? Mau nggak? Mau nggak? Kalau anak-anak aja bayangkan itu suruh pindah ibadahnya tidak ke Ka'bah tapi ke gereja, mau nggak? Nggak. Ya tentu saja nggak mau lah Pak, masa ibadah haji ke gereja. Nah, itu kan berarti Abroha tidak berpikir sampai ke situ. Dikiranya orang-orang yang beribadah itu mengunjungi Ka'bah itu dikiranya hanya mengunjungi bangunannya, hanya heran dengan bangunannya, atau tadi bahasa Inggrisnya hanya gumun. Ternyata bukan. Orang-orang yang beribadah haji itu memang karena melanjutkan milah atau dulu jalan bagaimana cara beribadah di dekat Ka'bah. Dari Ka'bah ketika dibangun Nabi Ibrahim, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beribadah di situ. Maka ya, orang yang beribadah haji itu bukan hanya karena mengunjungi bangunan, tetapi mengikuti sunnah Nabi. Nah, ketika mengetahui seperti itu, maka Abroha ini geram, getem-getem bahasa Inggrisnya, getem-getem. Ini orang dibuatkan tempat bagus kok nggak mau mengunjungi, kenapa sih? Akhirnya Abroha menemui siapa yang dianggap oleh Abroha itu pemilik Ka'bah. Nah, yang dikunjungi siapa akhirnya? Yang dikunjungi adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abroha ini minta izin untuk menghancurkan Ka'bah. Oh, aneh ya, masa menghancurkan Ka'bah minta izin. Abroha menemui Abdul Muthalib supaya diizinkan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, mungkin kalau bahasa kita, Abroha ini mau menyombongkan diri. Ka'bah itu kan jelek, tak hancurkan saja, tak ganti dengan bangunan yang bagus, nanti supaya orang-orang itu pindah ke tempatku, ke tempat bangunanku. Nah, ternyata Abdul Muthalib menjawabnya dengan sederhana, ya Abroha, Ka'bah itu ada pemiliknya, saya bukan pemilik Ka'bah, saya hanya seorang pemilik unta yang dulu untaku kamu rampas itu, kembalikan saja untaku. Nah, dan anak kalau lihat sejarah atau film pendeknya tentang Abroha itu nanti insya Allah akan menemui sampai di situ. Jadi ketika Abroha itu mau menghancurkan Ka'bah, menghina Ka'bah, kemudian minta izin ke Abdul Muthalib jawabnya seperti itu. Yang mempunyai Ka'bah itu siapa? Pemilik Ka'bah itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Abdul Muthalib menjelaskan itu, maka Abdul Muthalib itu dihina atau diremehkan oleh Abroha. Abdul Muthalib, masa kamu itu pembesar Mekah,
Hanya unta segitu saja kok dipikir, unta segitu aja kok diminta. Ka'bah nggak kamu urusi, kalau bahasanya gitu. Loh, Ka'bah bukan masalah tidak diurusi, tapi Ka'bah itu ada pemiliknya. Kamu jangan minta izin ke saya, kembalikan unta saya. Nah, kan dalam kisah Abdul Muthalib punya unta banyak banget, pernah dirampas oleh Abraha atau pasukannya itu sekitar 200 unta. Nah, ketika Abraha minta izin mau menghancurkan Ka'bah, nah kesempatan bagi Abdul Muthalib untuk minta kembalikan untaku. Udah ambil saja tuh, unta aja kok diurusin, sambil meremehkan. Nah, singkat kisah, Abraha ini semakin geram, pokoknya makin jengkel kenapa Ka'bah masih dikunjungi banyak orang. Nah, diizinkan atau tidak diizinkan, akhirnya Abraha tetap bersikukuh untuk menghancurkan Ka'bah. Maka akhirnya Abraha ini mengumpulkan pasukan yang disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ada 60.000 pasukan, banyak banget kan, 60.000 pasukan. Kemudian supaya mereka itu dengan mudah menghancurkan Ka'bah, bayangan mereka, maka gunakan kendaraan yang besar, yaitu gajah. Nah, akhirnya Abraha memilih gajah yang diantaranya ada 10 gajah. Gajah yang paling besar dipakai oleh Abraha sendiri. Kemudian 9 diantaranya dipakai oleh apa ya? Kalau kayak pramuka itu pemimpin regunya, nah pemimpin pasukannya atau komandannya. 9 dikasih pemimpin atau komandan pasukan perang. Yang 1 paling besar dinaiki Abraha. Gajah yang paling besar yang dinaiki Abraha, nah gajah itu punya nama atau dikasih nama. Siapa nama gajahnya? Siapa yang pernah dengar kisah ini? Siapa pernah dengar kisah ini? Siapa nama gajah? Ini gajahnya Abraha, gajah terbesar yang mau diajak untuk memimpin menghancurkan Ka'bah. Siapa namanya? Siapa, Liv? Pernah dengar belum atau lupa? Vivi, siapa Vi? Ryan? Karena waktunya singkat nih Pak Nat, sampaikan langsung saja. Nama gajah yang dinaiki Abraha atau gajah yang paling besar yang dipilih Abraha itu bernama Mahmud. Mahmud? Ya, Mahmud. Pak Mahmud? Nama gajah, jangan Pak Mahmud, gajah. Nah, nanti kalau ketemu Pak Mahmud nggak boleh panggil gajah lo ya. Ini gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Nah, baik. Nah, singkat kisah lagi, kemudian ketika sudah siap dipersiapkan semua, nah nanti sebelum berangkat ternyata ada sepenggal kisah kecil gitu. Ada orang yang mungkin bahasa kita apa namanya iseng usil tapi baik. Oh, iseng usil kok baik gimana? Ada orang yang tahu rencananya Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian ada orang yang mendekati gajah-gajah yang mau diajak ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu bisikannya itu kalau kita bahasakan ke kita gini, kasih tahu, gajah, ingat gajah, wahai kamu harus tahu, Ka'bah itu adalah milik Allah. Ka'bah itu tempat yang dimuliakan Allah. Kamu jangan sekali-kali mau kalau diajak untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, awas, kamu pasti akan dapat azab dari Allah. Ingat itu, jangan sampai kamu mau untuk diajak menghancurkan Ka'bah. Nah, dari sini ternyata gajah itu paham. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran. Terkadang hewan itu paham bahasa kita, tapi kita saja yang terkadang nggak paham bahasa binatang. Maka kita kasih sayang pada binatang itu ya perlu. Maka nanti termasuk yang jarang pegang binatang, biasanya kalau di hari raya Idul Kurban dekat kambing, kemudian sapi itu, meskipun sapi dan kambing itu mau disembelih ya harus diperlakukan dengan baik. Bahkan kamu ngomong boleh kok, ngomong meskipun kamu nggak paham jawabannya. Misalkan, sapi kamu yang nurut ya, kamu akan digunakan untuk kurban, semoga menjadi berkah. Kamu tenang ya, jangan berontak ya. Meskipun sapinya kalau dikasih tahu ngomongnya gimana sapinya?
Mo itu ya, itu hanya suara sapi. Sapi itu paham. Maka, nah ini melebar sedikit. Pak Anam tuh kalau nonton sapi tuh biasanya tak apa namanya sambil tak bacakan Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar. Ya nurut-nurutnya. Mau nurut diajak apa ditarik pelan tuh jangan dipaksa ditarik dengan paksa kemudian dipecut dengan banter jangan. Baik lanjut. Nah ternyata gajah itu paham dan akhirnya singkat kisah ketika sudah mulai diajak oleh Abroha menuju ke Mekah. Nah baru sampai perbatasan kota Mekah. Mungkin kalau kita bayang di tempat-tempat kita kan mungkin sekarang ada gapura-gapura perbatasan. Kalau sana dulu kan belum ada, tapi sudah masuk perbatasan kota Mekah, sudah mau masuk kota Mekah, tiba-tiba gajah yang dikendarai Abroha dan juga anak buahnya, tiba-tiba gajah itu apa? Mogok. Bahasa Inggrisnya apa lagi? Bahasa Inggrisnya doprok, dekem, duduk. Nah, tidak mau melanjutkan perjalanan karena ternyata gajah itu tahu wah ini mau diajak ke Ka'bah tapi bukan untuk ibadah tapi mau diajak untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin sepintas kalau terbayang di benak kita, gajah itu ingat pesan orang yang bisiki tadi. Wah ini kalau nanti ke tempat Ka'bah mau diajak untuk menghancurkan, wah, takut diazab Allah. Akhirnya gajah itu tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka dari pasukan itu Abroha mencari siapa ini pawang gajah, siapa yang paham bahasa gajah. Ayo tolong gajah ini disuruh berdiri kembali, suruh berjalan kembali. Nah para pawang gajah merayu gajah untuk berdiri tidak mau. Kemudian apa namanya? Abroha semakin geram. Udah kalau kamu paksa saja. Akhirnya orang-orang yang tidak sabar untuk mengajak gajahnya berdiri kembali, ambil tombak. Gajah yang besar-besar itu apa ditusuki dengan tombak sampai apa luka, gajah itu tetap diem, tidak mau berdiri. Nah, akhirnya masih bingung lagi cari-cari gimana biar gajah ini tetap berjalan karena mereka berharap gajah itu nanti yang mudah untuk digunakan merobohkan Ka'bah. Kemudian muncul ide dari sebagian gajah ini disiksa aja nggak takut, ditusuk pakai tombak aja nggak takut nih, bagusnya ditipu aja ini. Nah akhirnya gajahnya ditipu. Nah karena ditipu ya namanya ditipu, kadang kan nggak tahu kita aja, kadang ketika ditipu juga nggak tahu. Gajah itu ditipu dikasih udah kalau udah kamu nggak mau ke Mekah ya sudah, ayo kita pulang kembali. Nah gajah diajak pulang, ternyata gajah itu senang berdiri, kemudian muter balik arah jalan. Nah namanya ditipu. Ternyata ketika jalan mau kembali, tiba-tiba diarahkan diputar lagi supaya menuju ke Mekah lagi. Ketika diarahkan muter kembali ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, mogok lagi, macet lagi, tidak mau berdiri lagi. Nah akhirnya apa? Mereka jengkel dengan cara apapun, ternyata gajah ini sudah tidak mau diajak mendekat Ka'bah. Nah, akhirnya dipaksalah gajah itu pokoknya dengan segala cara supaya mau berjalan. Akhirnya ya ditipu, disakiti. Gajah itu hanya berlarian di sekitar Ka'bah yang kalau bahasa kita tidak bisa mendekat sampai dekat ke Ka'bah, hanya di sekitarnya. Kemudian tiba-tiba muncullah dari arah yang jauh, itu muncul burung yang berbondong-bondong banyak sekali, bahkan seperti awan yang berkumpul gitu ya, kayak hitam banyak banget. Mengapa tuh? Ternyata burung apa? Burung yang berbondong-bondong itu tadi. Burung itu kemudian terbang di atas para pasukannya Abroha, ikut mengelilingi di sekitarnya Ka'bah. Kemudian orang-orang pasukannya melihat ke atas, itu apa itu? Oh, burung itu bawa apa itu? Mereka penasaran karena burungnya itu sangat banyak, jumlahnya melebihi jumlah pasukannya Abroha. Nah, kalau jumlah pasukannya Abroha saja 60.000, berarti jumlah burungnya ya lebih dari 60.000. Mungkin kalau di atas rumah kita ada burung jumlahnya 60.000 itu, kira-kira rumah kita mungkin pas saat panas itu jadi teduh apa tetap panas? Nanti dieein. Ya kalau enggak, burung itu kan enggak yang pasti itu maksudnya burung apa gitu. Akhirnya mereka melihat burung yang membawa kerikil-kerikil
di cengkraman kakinya, dan juga satu di paruhnya. Burung ababil, setiap burung membawa tiga kerikil, satu di paruhnya atau bahasa Inggris dicucuke, dicopot gitu, yang dua di cakarnya. Nah, kemudian orang-orang baru tahu ketika kerikil itu dilemparkan, mulai dilemparkan atau dilepaskan, dijatuhkan, jatuh, menjatuhi pasukannya Abroha. Begitu orang itu terkena, kalau bahasanya itu seperti burung yang seperti daun yang dimakan. Ada yang ketika kena itu misalkan kena tangannya tuh, kena kerikil kecil tuh, tangannya itu berlubang, kerikilnya tembus. Ada yang kena misalkan bahunya tembus, kerikil tuh bablas ke dalam, bisa sampai betul-betul berlubang. Belum sampai menembus badan, orang yang terkena sudah langsung mati. Ada yang kena kepala langsung mati. Nah, akhirnya burung-burung itu betul-betul melemparkan semua kerikil yang dibawa ke pasukannya Abroha. Semuanya mati, bahkan termasuk gajahnya pun ikut mati terkena batu kerikil itu. Nah, yang masih bisa melarikan diri jauh siapa? Ada satu. Siapa kira-kira? Siapa? Abraha, betul. Abraha itu lari kesakitan karena apa? Abraha itu ketika kena kerikil itu tidak langsung mengenai badannya, tapi kalau bahasa kita kayak disengaja diserempet gitu. Misalkan kena kepala itu tidak ke tengah, tapi hanya diserempet di bagian samping, seret. Itu ya kesakitan, aduh sakit, lari itu. Kemudian kena tangan juga tidak kena tangan langsung, tapi karena diserempet hanya kena sedikit, seret. Aduh sakit. Abroha berusaha lari sejauh mungkin menghindari kerumunan burung itu. Ternyata lari pun juga dikejar, tapi ya kayak memang betul-betul atas kehendak Allah, atas izin Allah, burung menyerang Abroha itu tidak langsung mengenai seperti anak buahnya. Kalau anak buahnya begitu kena mati. Abroha ini kena hanya sakit, jadi kayak sakit luka bakar, kayak apa ya kalau dibayangkan. Nah itu kalau kita lihat orang bakar sate itu bara apinya itu digosokkan ke badannya Abroha. Kira-kira rasanya sejuk apa panas? Panas luar biasa. Nah, tapi meskipun Abroha bisa lari jauh, tapi sakitnya karena luar biasa. Hampir sekujur tubuhnya itu yaitu kena serempetan kerikil panas itu. Akhirnya di tempat yang sangat jauh, Abroha akhirnya pun juga meninggal alias mati. Maka terselamatkanlah Ka'bah dari ancaman Abroha dan pasukannya. Nah, orang-orang yang mati tadi, yang terkena batu kerikil tadi, ya semuanya sudah mati akhirnya, tidak tersisa satupun. Nah, mungkin cukup sampai ini. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa tunggangannya pakai gajah? Kenapa nggak dinosaurus? Nah, kenapa pakai gajah? Nah, itu pikiran Abroha dan orang-orang saat itu mencari kendaraan yang paling besar, yang mudah digunakan. Mungkin kalau bahasa kita nanti biar gajah itu nyerutuk Ka'bah itu biar cepetan. Kenapa enggak dinosaurus? Nah, dinosaurus tuh nggak tahu ada bener apa enggak, hanya kisah apa. Dinosaurus tuh memang ada Pak. Di mana? Di film aja. Nah, baik, pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya yang lain? Tak tunggu nanti, mungkin ada nggak yang bertanya sama seperti teman-teman yang lain tadi, bertanya tentang burung ababilnya kok bisa bawa kerikil seperti itu, gajahnya, ya nggak apa-apa. Ada yang mau tanya nggak, atau apanya juga boleh. Kok burungnya nggak kepanasan, Mbak? Nah, itu yang tak tunggu-tunggu pertanyaannya. Kok burungnya nggak kepanasan padahal bawa kerikil panas gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki,
Meskipun menurut akal tidak masuk akal, tapi kalau Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka terjadilah. Seperti kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim apa? Ditawari mau ditolong malaikat, Nabi Ibrahim tidak mau. Bukan berarti meremehkan malaikat, tapi Nabi Ibrahim sangat beriman kuat kepada Allah. Saya hanya ingin mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Allah memerintahkan kepada api, ya nar kuni bardatan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Allah memerintahkan seperti itu, ternyata ya langsung terjadi. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu dirasa Nabi Ibrahim dingin, sejuk. Padahal orang-orang yang di sekeliling api yang membakar Nabi Ibrahim mendekat saja tidak berani karena panasnya luar biasa. Tuh, berarti dirasakan oleh Nabi Ibrahim dingin, dirasakan orang-orang yang menentang ajaran Allah melalui Nabi Ibrahim merasa kepanasan. Nah, begitulah kepada burung ababil itu juga. Allah menghendaki burung itu membawa batu dengan tenang, tidak merasakan panas, tapi begitu kerikil itu dijatuhkan ke pasukan Abroha, panasnya luar biasa. Karena ada yang menyampaikan bahwa kerikil yang terbuat dari tanah yang terbakar yang dimaksudkan adalah kerikil dari neraka. Begitu panasnya luar biasa. Mungkin kalau kerikil di dunia kan kena mungkin tidak bisa menembus kulit. Kemudian mungkin orang itu rata-rata kena kerikil panas ya paling sakit dulu. Tapi itu kan hampir semuanya kena mati. Gitu. Terima kasih Alif, pertanyaan yang bagus. Mungkin